Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi oleh Allah nikmat iman, Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, serta nikmat masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa tetap berada di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilm, dalam kajian rutin setiap malam hari Selasa di Masjid Darul Muslimin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita hidayahnya, petunjuknya, kekuatan agar kita tetap menjadi orang-orang istiqomah di dalam menuntut ilmu, utama adalah terkait dengan syariat Islam, sehingga insya Allah akan menjadi bekal kita dalam kehidupan kita ini untuk tetap terarah kehidupan kita menuju kepada jalan Allah Taala sampai akhirnya kita mencapai surganya Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam adalah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita pengikutnya sampai yaumil akhir. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, izinkan saya selaku MC menyampaikan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah kajian rutin, yaitu dalam hal ini adalah insyaallah kajian kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Abdul Bashid MAG, dan kemudian adalah tanya jawab dan penutup. Hadirin bahagia, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya marilah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Safa. Kepada Ananda Safa dipersilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Safa yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah hadirin bahagia, marilah kita dengar bersama-sama kajian rutin malam hari ini, yaitu kajian Kitab Al-Hikam yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Abu Basit MAG. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, remaja, anak-anak jamaah Masjid Darul Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang tiada terhingga. Dan Allah yang menjadikan kita bisa hadir di tempat ini semata-mata karena taufik hidayah inayahnya. Allah pula yang menghamparkan sejarah serta menjadikan kita bagian daripada pewarisnya. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan dalam hijrah dan perubahan. Hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan kaji tentang hijrah yang menjadikan penentuan awal dari tahun baru Islam. Kalaulah tidak ada hijrah, mungkin ditentukan dengan yang lain. Tapi qadarullah, sejarah mencatat penentuan tahun baru Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan malam hari ini kita berada di bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya memang ada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu seperti apa nasihat Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam tentang hijrah ini. Beliau menyatakan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasir wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwal ladzi irtahala minhu walakin irhal minal kaun ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Wanzur ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Fafham qaulahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amra
in kunta dza fahmi. Artinya, janganlah engkau berjalan dari alam ke alam, dari makhluk ke makhluk, dari dunia ke dunia. Karena kalau kamu berjalan dari dunia ke dunia, dari makhluk ke makhluk, kamu itu seperti penggilingan keledai, gandum, yang berputar-putar, di mana yang dia tuju adalah tempat di mana dia berangkat, kembali ke asal. Banyak manusia yang tidak menyadari bahwa hidupnya dari makhluk ke makhluk. Untuk apa hidup? Makan. Untuk apa makan? Kesehatan. Untuk apa sehat? Terus berpusing-pusing di sekitaran makhluk semesta alam dunia ini. Tidak terasa hal yang seperti itu. Persis seperti keledai, penggilingan gandum itu, putar-putar dia. Seperti apa dalam kehidupan manusia? Mari kita dalami dulu betapa hebatnya nasihat Syekh Ibnu Athaillah ini. Selama ini manusia salah kaprah ketika hidup di dunia. Dia fokus untuk menikmati kehidupan dunia ini. Bahwa kita punya rumah, iya. Kita punya keluarga, alhamdulillah. Kita punya harta, iya. Tapi untuk apa semuanya itu? Karena manusia sering masuk ke peradaban materialisme. Terpaku pada alam, terpaku pada sebab sarana prasarana, berhenti di situ. Bahwa dalam ilmu ada begitu, tapi harus ingat hati kita tertambat kepada Allah. Contoh hujan, ini kan proses alam. Allahnya dikemanakan? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamu perhatikan minuman yang kamu minum itu, apakah kamu yang menurunkan atau kami yang menurunkan di dalam surat Al-Waqiah yang biasa dibaca oleh kebanyakan orang, meskipun kadang-kadang bacanya pengen kaya katanya. Dimaknai sehingga dari sana Allah tertambat. Ini sarana. Ini persoalan akidah. Kalau sampai melupakan Allah, berarti orang muter-muter pada alam ini, pada makhluk ini. Materialisme. Orang boleh punya harta sebanyak apapun, tapi itu hanya untuk kesenangan sesaat. Ketika dia fokus pada peradaban materi, maka ujungnya adalah hampa. Kosong hatinya. Karena ciri orang yang tertambat dunia itu, hatinya selalu gelisah. Diliputi iri, dendam. Lihat tetangga, lihatnya materinya, iri, dendam. Apalagi kalau bukan materi yang dilihat oleh dia ketika ada dendam, iri pada manusia. Gelisah. Karena sebanyak apapun harta yang didapatkan, maka tidak pernah akan memenuhi perut manusia.
yang disebut dengan tomak. Ini sarana seharusnya digunakan untuk berkhidmat kepada Allah. Untuk apa nikah? Ibadah. Rumah tangga dalam rangka bersama membina iman, bersama membina sama-sama ibadah, mengabdi kepada Allah, selamat dunia hingga di akhirat nanti. Bertemu dengan Allah, mendapatkan surganya. Untuk apa punya rumah? Sebagai tempat untuk ibadah kami. Sehingga dia mempertanyakan itu. Kalau tidak mempertanyakan itu, nanti kehilangan makna daripada adanya sesuatu yang disebut makna yang bersifat rohani. Jangan kamu walakinir hal, kata Syekh Ibnu Athaillah, minal kaun ilal mukawwin. Tapi kamu berangkat pergi jalan dari alam ini menuju Allah. Menuju penciptanya. Untuk apa aku diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah, mengabdi Allah, kasih semuanya itu sebagai sarana mengabdi kepada Allah. Sehingga siapapun yang tidak menjadikan sarana dunia yang ada ini, maka siap. Dia akan diperbudak menjadi hamba-hamba dunia. Dan Allah tidak mau, karena manusia itu mulia. Walaqad karramna bani Adam. Mulia, jangan sampai kamu menghamba kepada sesama makhluk, tapi menghambalah kepada Allah. Engkau mulia, la ilaha illallah, la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Yang memberikan rizki bukan kantor, bukan tempat pekerjaan kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita berterima kasih lewat kantor, lewat perusahaan, iya, lewat sekolah, lewat kampus, iya kita. Tapi ingat, la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Asmaul husna itu maksudnya bukan untuk dihafal, tapi dimaknai, direnungkan, lalu masukkan dalam kehidupan, dipraktekkan. La nafi'a illallah, sehebat apapun manusia, tidak akan pernah ada yang berikan manfaat, kecuali hanya satu-satunya yang memberikan manfaat adalah Allah. La nafi'a illallah. Allah punya sifat an-nafi'. Allah punya sifat ad-dar. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang membolak-balikkan, yang memberikan kekuasaan, jabatan, yang mencabut kekuasaan itu. Di samping Allah punya sifat jamal, sifat keindahan, Allah punya sifat kohar. Jangan macam-macam sama aku, kata Allah. Detik ini pula kamu yang sehat bisa sakit, bahkan bisa meninggal dunia. Kamu yang sombong dengan keilmuannya, detik ini pula bisa kami cabut ilmumu itu. Itu sifat koharnya Allah. Al-Jabbar, Al-Kohar. Ini yang disebut Jalaliyah, keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun begitu, tapi Allah diliputi dengan latif lutfunya, dengan belas asih. Karena itu hendaklah kamu berjalan dari alam ini ke pencipta alam. Wa anna ila rabbikal muntaha, sungguh kepada Tuhanmu kesudahan itu.
berakhir kita berlabuh kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sehingga siapapun yang dimiliki oleh yang lain, dia tidak merasa dimiliki oleh Allah dan tidak kembali kepada Allah, tidak pernah merasa ada kenyamanan, ketenangan dalam hidupnya. Meskipun dunia, seisi dunia ini datang kepada dirinya. Tapi lihat, siapa yang cita-citanya luhur karena Allah, yang disebut nilai akhirat. Wa man kanal akhiratu niyatah, siapa yang akhirat niatnya, maka kemudian dunia itu akan datang dalam keadaan shaghirah, dalam keadaan kecil, merunduk, tunduk. Siapapun yang berkhidmat kepada Allah, semata-mata berkhidmat kepada Allah, maka Allah akan datangkan keperluan manusia. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, perhatikan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah yang dia dapatkan Allah dan Rasul. Apa ada Pak Ustadz yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya? Ada. Wa man kanat hijratu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Siapa yang niat hijrahnya semata-mata karena dunia yang dia ingin dapatkan atau perempuan yang dia ingin nikahi, maaf, contohnya perempuan di sini ya. Jadi konteksnya saat itu perempuan, padahal bisa jadi juga laki-laki juga. Perempuan yang ingin nikahi, maka yang dia dapatkan itu, dia tidak dapat hijrah karena Allah dan Rasulnya. Ini seperti orang berputar, ingin popularitas, ingin sanjungan, terus ketika rezeki seret, yang dia utak-atik itu adalah hanya faktor-faktor dunia. Dia tidak ingat Allah, ingat Allah. Ya Allah, bimbing kami agar kami bisa mendapatkan rezeki yang hak. Menghadap kepada Allah, sang pemilik dunia, sang penunduk dunia. Maka kita datang pada Allah. Ya Allah, kami ingin cari rezeki. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusur, bukan semata-mata dinikmati wa ilaihin nusur. Afa hasibtum annama khalaqnakum abassa wa ilaina turja'un. Apakah kamu kira kami ciptakan kamu itu main-main sia-sia? Tidak, dengan tujuan satu, agar kamu beribadah. Sehingga Allah siapkan dunia ini sebagai sarana ibadah kepada Allah, bukan untuk kenikmatan duniawi. Banyak orang hidup ini kemudian untuk hidup, bukan untuk Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Kumpul-kumpul uang, dihitung-hitung, dikiranya kekal. Dunia ini fana, Allah yang baqo. Maka amal soleh menjadi baqo. Dalam arti bisa ketemu kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Amal yang kita lakukan, kayak itu luruskan niat kita. Tajdidun niat, memperbaharui niat, memperbarui niat kita. Ketika kita melangkah ke masjid, kita niatkan semata-mata ngaji, ya Allah,
Karena cek kepulangan dari sini, orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Enggak apa-apa sih Pak Ustadz, niat enggak enak dulu. Iya, enggak apa-apa. Enggak enak sama tetangga. Enggak apa-apa. Asal hadir. Nanti lama-lama juga bisa berubah sendiri. Manusia punya akal. Sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan manusia nanti dibangkitkan dengan niatnya itu. Dilihat niatnya apa. Itu bukan fisik yang kelihatan, hijrah hati kita. Perjalanan jiwa menggapai ridho Allah. Sehingga kita tidak salah ketika kita punya anak, mendidiknya bukan nak, kamu sekolah kuliah agar kerja, nanti kalau kerja terus, kalau kerja nanti kamu punya rumah, kalau punya rumah begini-begini, mana ujungnya? Cari ilmu nak, ini amanah dari Allah. Rasulnya pun memerintahkan betapa sahibul ilmi, pemilik ilmu itu. Insya Allah akan diangkat derajatnya dengan keimanan, dengan manfaat kamu terhadap hamba-hamba Allah yang ada di dunia ini. Insya Allah rizki. Tapi selama ini orang golibnya pada umumnya kuliah nak, biar cepat kerja. Kalau kampus itu, wah, jangan kuliah di sini nak, lama kerjanya. Saya itu masuk Fakultas Usuluddin YIN Jakarta. Teman-teman itu ada 25, selebihnya 5 itu masuk Usuluddin. Sementara 20 itu masuk Fakultas Tarbiyah. Ngomong sama saya, Basit, kenapa kamu masuk Fakultas Usuluddin? Kenapa kamu tidak masuk Fakultas Tarbiyah? Fakultas Tarbiyah itu pendidikan guru. Nanti kamu lama jadi pegawai negerinya. Alhamdulillah saat itu demi Allah saya jawablah, kok pegawai negeri? Saya nyari ilmu. Jawaban saya saat itu, wong nyari ilmu. Alhamdulillah saya duluan yang jadi pegawai negeri. Ketimbang yang masuk Fakultas Tarbiyah. S2 di Jogja lalu dipinta, tergantung Allah kasih janji Allah. Orang mah daftar ini dipinta untuk daftar masih semester 3. Tahun 94-95 sehingga saya di YIN itu masuk SK 96. Dari pusat ditempatkan di Cirebon. Allah, ketika kita bersama dengan Allah, Allah tingkat keyakinan. Ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sehingga kemudian datang kepadamu yakin meskipun itu kematian. Tafsirnya sebagian. Jangan pernah ragu kita. Ana inda dzanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku tentang diriku. Ibu-ibu perhatikan Siti Hajar ketika ditinggal suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara Siti Hajar dengan putranya Ismail yang masih bayi ditinggal. Ketika ditanya apakah ini perintah Allah, belum jawab. Lalu ketika dijawab bahwa betul ini perintah Allah, punya keyakinan Siti Hajar. Ini di lembah biwadin ghairi dzar'in, lembah yang tidak ada tanaman kering pun tidak ada, jangankan tanaman basah. Kalau ini perintah Allah, pasti yang memerintahkan suamiku tidak pernah akan menyia-nyiakan yang ditinggalkannya, istri dan anaknya. Yang didapatkan air Zam-Zam bukan hanya bisa diminum oleh Siti Hajar dan Ismail, tapi juga oleh orang sekitaran situ sampai jamaah haji yang terbaru-baru pulang.
Subhanallah, tingkat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dilempar ke api Namrud Mazanik. Maaf, bukan seperti ahli sirkus, tenang saja saya melewati api, enggak kebal. Nabi Ibrahim, tapi keyakinannya yang dia bisa tangguh bahwa Allah pasti akan menolong dia. Sehingga ketika ada tawaran pertolongan dari malaikat Jibril, ditolak oleh Nabi Ibrahim. Tidak kalau kepada engkau, tapi kalau kepada Allah, yes. Nah, kalau kita didatangi malaikat Jibril, kan sudah GR duluan. Malaikat Jibril ya, datang yang biasa ngirim wahyu, bawa wahyu dari Allah. Saya mau ini, mau itu. Ya, kalau kita ya. Tapi ya untuk apa malaikat Jibril datang kepada kita ya? Paling nanti malaikat maut yang datang pada kita itu mencabut nyawa kita. Keyakinan di sini syukur, sabar. Nabi Yakub diuji dengan putranya Yusuf, dipisahkan sampai matanya buta. Yakin, fasobrun jamil, betapa sabar itu indah pada waktunya nanti. Keyakinan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sedikit pun kita belajar, kayak itu pertama niatnya, kita harus benar-benar karena Allah, perbaharui iman kita lewat ngaji. Karena dengan ngaji ini ada wawasan, lalu kita olah dengan diri kita. Lalu kita beramal meskipun sedikit tapi konsisten dengan keimanan kita. Karena amal yang disukai oleh Allah itu yakni sedikit tapi terus menerus, dawam. Innaka kadhiun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, kamu sungguh-sungguh datang kepada Allah, famulaqih, maka pasti kamu akan ketemu dengan Allah. Maksudnya dengan pertolongan Allah saat ini, nanti di surganya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah itu bukan sekedar hijrah pakaian, tapi membalikkan arah hidup kita dari makhluk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini melakukan sesuatu karena popularitas, karena ingin dipuji, karena ingin dilihat oleh orang lain, balikkan arah. Untuk apa manusia itu? Manusia juga sama. Sesama pejalan menuju Allah, bukan sesama biskota ini ya. Jadi sesama pejalan menuju Allah. Ini mati ya semuanya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk memakmurkan bumi ini menjadi khalifah, sarana ini semua. Kan itu jangan berhenti di sarana. Orang yang berakal sehat, dia tidak pernah akan berhenti di sarana. Tapi kelihatannya orang akalnya sehat, tapi ternyata berhentinya sampai muter-muter naturalisme. Dari alam ke alam, terus muter begitu, berpusing-pusing ria dia. Seperti lingkaran setan. Tapi kalau kita menuju Allah, sudah beda. Dari makhluk menuju pencipta makhluk. Kita ada di dunia, niatnya adalah akhir. Kita beramal soleh. Ini makna hijrah spiritual, hijrah rohani kita yang paling penting. Karena Nabi itu hijrah dari ketakutan menjadi kekuatan,
Hijrah ke Madinah itu bukan sekedar pindah tempat, tapi sesungguhnya untuk menghidupkan iman, karena Mekah sudah tidak kondusif lagi. Penyiksaan-penyiksaan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana agar tumbuh terus berkembang? Rasul ciptakan peradaban. Di sana muncul toleransi, persaudaraan, kasih sayang, ukhuwah. Betapa. Jadi hijrah hati, hijrah keyakinan, hijrah akhlak menjadi lebih baik, hijrah sosial, membangun masyarakat dari individualisme menjadi orang yang peduli, dari egois, orang yang menjadi kebersamaan, peduli sesama manusia. Ini muncul kota Madinah. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasul, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah itu bukan meninggalkan dari tempat sini ke tempat sini. Mau kemana? Mau pindah komplek. Ternyata di sana sama saja. Pindah komplek kemana? Ke Kapuk ya. Maksud saya dari luar ke sini, Pak. Jangan sampai salah, dari Kapuk keluar itu. Nah, ini yang harus kita ambil. Karena itu untuk mengaktifkan agar hijrah kita terus menerus, memang pertama pancangkan niat. Niat semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, pupuk iman kita, amal soleh meskipun sedikit, konsisten istiqomah. Lalu kita cari lingkungan, teman-teman yang mendukung. Jadi sahabat, boleh punya teman banyak, tapi jangan disahabati semua teman banyak itu. Cukup yang menjadi sahabat itu adalah teman-teman yang bisa membersamai dalam meningkatkan keimanan. Apa yang dimaksud sahabat itu? Orang yang sering ngobrol banyak itu sahabat. Cukup yang lain teman, tapi sahabat itu adalah orang yang menunjukkan kita ke jalan Allah. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluh. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, janganlah kamu bersahabat dengan orang yang kondisinya tidak menjadikan kamu ingat Allah. Ini auranya gelap ini. Sudah enggak usah disahabati, teman saja, assalamualaikum saja. Tapi jangan jadi sahabat, karena nanti tercuri karakter. Ini namanya bi'ah, lingkungan. Jadi pribadi, mulai dari rumah kita. Mulai rumah kita menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surga. Jadikan rumah kita nanti akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dibacakan Al-Quran. Banyak kemudian di sana untuk sholat sunnah, sholat wajib di masjid. Banyak kemudian di sana untuk mengundang tamu, silaturahim. Insya Allah rumah ini akan menjadi berkah. Rabbi anzilni munzalan mubarak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini barangkali pengantar yang bisa kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali ketika bicara masalah anak atau ya keluarga. Jadi untuk melahirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ada satu keinginan anak yang sekiranya sulit, kemudian ingin Allah itu biasanya agak berat. Pertanyaan itu, bagaimana agar supaya kita rasa
makanya bagaimana agar supaya melahirkan Allah di dalam diri kita sehingga kita percaya bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang mengatur selama dia berdoa dan beribadah. Dalam saya agak berat. Saya barangkali Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita setiap detak nafas kita? Ya, pertama memang kita beribadah lalu kita mencari ilmu sehingga keimanan kita didasarkan ilmu, nanti masuk ke amal solehnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan ibadah kecuali ini untuk mengingatnya. Aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat. Sehingga ketika kita ingat sholat, waktu sholat kita ingat Allah, maka diharapkan sholat kita dawam. Sholat kita terus menerus, jadi di luar sholat kita juga ingat Allah. Nah, hal yang begini ini memang kita harus terus pupuk. Kalau dalam tasawuf itu, pertama memang lewat takhalli, kita mujahadatun nafas, jihad melawan hawa nafsu kita. Coba dari taubat dulu kita, kemudian yang kedua nanti lewat riyadhah. Riyadhah itu olah rohani lewat ibadah wajib dan ibadah sunnah. Maka ini nanti yang akan menjadikan kita dekat dan yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syariat itu dalam rangka kita mendekat kepada Allah, melembutkan jiwa kita mengingat Allah. Nah, akhirnya manakala itu muncul, kita melihat wa ka'ayyim min ayatin yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Terlalu banyak tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah lewat pada mereka, tapi mereka itu berpaling. Jadi semua ini tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Tidak pernah ada daun yang jatuh kecuali itu sebagai tanda yang harus kita makna. Itu memang belajar yang kayak begitu. Hidup ini jangan rutinitas. Jadi ada tajdidun niyah, membaharui niat. Karena bisa jadi ada orang yang sholat malam sampai sebulan penuh, ternyata tidak membawa perubahan pada dirinya. Karena khawatir dia ini rutinitas, jam 2 bangun. Karena itu ulama tasawuf penyataan ketika bangun malam, ketika kamu mau sholat, kamu istirahat sejenak, niat. Ya Allah, kami bangun ini dalam rangka tasyakur atas nikmat. Terus gitu. Sehingga nanti diharapkan ada makna yang masuk ke dalam diri kita itu. Nah, kalau pada anak-anak kita, memang kita tunjukkan bahwa ini tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Pada orang dewasa saja kadang-kadang manusia ini lupa bahwa pertama Allah itu menciptakan kita untuk ibadah, satunya. Setelah itu Allah ciptakan dunia. Dunia ini dalam rangka berkhidmat, ibadah kepada Allah. Jadi menurut saya, untuk kita ingat Allah di hati kita zikir lisan, nanti zikir hati, nanti zikir lewat nafas kita, nanti zikir sir, zikir khofi, zikir akhfal khofi. Jadi zikir saja ya, zikir, mudah-mudahan yang seperti ini ingat terus Allah. Karena sebenarnya ketika manusia melihat dirinya saja, wa fi anfusikum afalatum sirun. Pada diri kalian, apakah kamu tidak perhatikan? Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apa sih manusia itu diciptakan oleh Allah? Dari nutfah.
ketentuannya dari nutfah. Sehingga oh iya ya. Nah ini semua barangkali kemudian didapati lewat ngaji. Karena baca sendiri barangkali pas tidak tahu terjemahannya, belum tahu terjemahannya. Bagi orang-orang tertentu, bagi orang yang paham juga memang harus dihayati langsung zauq rasa itu. Insya Allah dengan berbagai macam kiat seperti itu, mudah-mudahan sambil kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah tinggal. Ya Allah, kami hanya minta satu ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku. Jangan engkau tinggalkan aku meskipun sekejap mata. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata'ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Doa ini dikomentari. Kemana ada pertemuan Direktorat Jenderal MOU Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saya yang doa, ternyata dikomentari kemudian. Doanya hebat Pak Ustadz, hanya minta satu saja, tidak minta banyak. Jangan engkau tinggalkan aku tanpa bimbingan. Maksudnya ini kita doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu kami ya Allah. Tolong. Kalau tanpamu mustahil, semuanya akan terjadi. Nah, insya Allah dengan begitu, keyakinan dalam usaha kita pun kita sempurnakan. Karena Rasulullah peristiwa hijrah itu sempurna ikhtiarnya, baru tawakal total. Sehingga Rasul yakin bahwa ini perintah Allah hijrah, maka Allah pasti selamatkan. Dikejar ke Gua Sur, pasukan kafir Quraisy sudah dekat, yang mengejar Ibrahim gentar. Maksud saya Sayyidina Abu Bakar gentar. Gelisah, takut. Apa kata Rasul? La tahzan innallaha ma'an. Jangan gentar, jangan sedih, jangan cemas, sungguh Allah beserta kita. Nah memang yang seperti ini harus kita munculkan ya, mulai dari sejak kita makan. Ingat ya Allah, betapa ini makan nasi ini, kalau bukan darimu ya Allah. Sudah ada rasa, kalau tidak ada rasa, ada makan saja, bagaimana rasa permen sama rasa sambal sama saja. Ya Allah, terima kasih engkau kasih rasa. Coba dari hal-hal yang kecil itu. Ya Allah, terima kasih. Sehingga memuji orang dalam kondisi makan bisa menjadi wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau minum, ya Allah, dari engkau ya Allah, kau turunkan hujan, lalu kemudian dikemas sampai masuk kemasan seperti ini. Datang ke sini ya Allah, siapa yang mendatangkan? Hakikatnya engkau. Jadi yang seperti ini, insya Allah ya, kita bersama-sama bagaimana agar setiap saat kita selalu mengingat Allah dengan zikir kita. Itu saja Pak Haji. Ada lagi? Ada yang lain? Apa itu? Ada yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, Cukup ya? Ada yang lain? cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama refleksi diri. Apakah hati kita sudah benar-benar berlabuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya masih tertambat pada duniawi ini semata-mata. Mulai sekarang balikkan arah kemudi kehidupan kita, kita menuju Allah. Niat kita ibadah, dunia ini adalah sebagai sarana dalam rangka ibadah menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, inilah yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Terus Haji Bashir pagi yang telah menyampaikan materi pengajian rutin malam hari ini. Semoga dari apa-apa yang beliau sampaikan
menjadi ilmu bagi kita semuanya untuk dijadikan pegangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempunyai kebermanfaatan untuk kehidupan kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Amin. Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita tutup pengajian rutin malam ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama pembawa mohon maaf atas kekurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.